Transaksi 1, ini Tuan Indra, pemilik Unindra Express, membuka rekening di bank dengan setoran awal 50.000 atas nama Unindra Express. Ya, nah di sini akan masuk ke aset kas, ya, kas dan bank, ya. Di sini, maka saya akan buat di sini kas, ya namanya ya. Yaitu saya akan masukkan di sini, ya, 50.000, ya. Jadi, kenapa saya masukkan ke kas? Karena di sini kasnya bertambah. Ya, kasnya bertambah, maka saya akan masukkan di sini kas tanpa minus. Ya, karena kalau minus atau mengurangi itu adalah untuk pengurangan kas. Sedangkan di sini kasnya kan bertambah karena dapat setoran dari pemilik. Nah, di sisi sebelah kanan ini akan saya masukkan di sisi modal. Ini ya modal ya. Modal di sini akan saya masukkan 50.000. Ya. Jadi di sisi sebelah kiri, ini saya tulis aja ya, kiri sama kanan. Di sisi kiri dari persamaan dasar akuntansi ini jumlahnya 50.000. Di sisi kanan dari jumlah di sisi kanan ya, ini juga 50.000. Ya, dari persamaan dasar akuntansi. Ya. Berarti setelah transaksi nomor 1, kita akan cari saldo akhirnya. Ini adalah saldo akhir SA. Ya, karena untuk mempersingkat jadi saya potong jadi SA ya, bukan saldo akhir. Jadi di sini untuk saldo akhirnya berarti di sini kan 0, sebelumnya tidak ada. Ditambah dengan kas, berarti hasilnya adalah 50.000. Ini bahan habis pakai tidak ada, tanah juga tidak ada. Utang usaha tidak ada, modal berarti 50.000 juga. Ya, 0 tambah 50.000 hasilnya adalah 50.000. Nih, jadi bisa dilihat ya, debit sama kredit, kiri sama kanan sama. 50.000 jumlahnya. Transaksi nomor 2. Transaksi nomor 2 ini adalah Unindra Express membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 1.500. Maka di sini kita akan masukkan yang namanya bahan habis pakai di dalam aset tersebut. Ya, akun aset. Kita akan masukkan di transaksi nomor 2. Ya. Ini 1.500. Kenapa di sini tidak minus? Ya, karena di sini bahan habis pakai tersebut menambah. Ya. Jadi di sini ada bahan habis pakai. Nah, kemudian di sini ya kita membeli secara kredit. Nah, membeli secara kredit maka akan muncul yang namanya utang. Ya, sama halnya misalnya saya mau beli handphone contoh ya. Saya mau beli handphone tapi secara kredit. Ya, maka di sini saya mempunyai hutang kepada si B, contoh. Gitu ya, sama seperti ini. Sama seperti transaksi nomor 2. Saya membeli bahan habis pakai secara kredit, berarti kan saya punya hutang. Maka hutangnya bertambah 1.500. Nah, kalau sudah, berarti kita langsung masukkan saldo akhirnya. Saldo akhirnya berarti dari saldo akhir dari transaksi 1, 50, dikas ya, ditambah 0, ini 50.000 juga. Kemudian ini bahan habis pakai. Di saldo akhir transaksi 1, 0, tambah 1.500, hasilnya adalah 1.500. Ya. Dijumlahkan, ini tambah ini, hasilnya adalah 51.500. Ya. Kita lihat yang sebelah kanan. Ya. Yang sisi kanan 0 ditambah 1.500, hasilnya adalah 1.500. 50.000 tambah 0, hasilnya adalah 50.000. Berarti kalau dijumlahkan berapa? 1.500 tambah 50.000. 51.500. Ini sama. Ya, jadi saldo akhir setelah transaksi kedua sama ya. 51.500 baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Jadi seimbang. Nih. Kita masuk lagi ke transaksi 3.
Transaksi 3, ini ada Unindra Express membeli secara tunai sebidang tanah di pusat kota sebesar 10.000. Nah, jadi di transaksi ketiga ini, apa sih yang berkurang dari Unindra Express? Apa yang berkurang? Kas ya, karena di sini dilihat membeli secara tunai. Ya, berarti kasnya kita akan berkurang sebesar 10.000. Ya, maka di sini saya akan masukkan tanda minus. Kenapa? Di sini minus karena di sini akan mengurangi yang namanya kas. Ya. Yang bertambah apa? Yang bertambah apa jadinya? Tanah. Iya, betul. Tanah atau aset tetapnya. Ya. Di sini yang dibeli adalah tanah. Maka di sini kita akan masukkan tanah 10.000. Ya. Kalau diandaikan contoh seperti ini ya. Ini untuk yang saya akan mengandaikan dengan sesuatu kejadian yang biasa. Saya punya uang di dompet 50.000. Ya, saya punya uang di dompet 50.000. Saya mau beli kerudungan, contoh nih, kerudungan saya yang warna pink ini ya. Saya mau beli kerudungan, harganya 15.000. Ya, berarti nanti kan saya akan berikan 50.000-nya, ya, sorry. Kalau saya punya recehan, saya akan berikan 15.000-nya kepada penjual tersebut. Ya, kepada penjual tersebut. Saya mendapatkan apa? Saya mendapatkan kerudungan. Berarti uang saya tinggal berapa? 50.000 dikurangi 15. Seperti itu saja. Ya, ini yang paling gampangnya. Ya, ini sama halnya dengan transaksi nomor 3 ini. Ya, saya beli tanah harganya 10.000. Ya, berarti uang saya akan berkurang 10.000 dan saya mempunyai saya menambah apa? Menambah aset. Sini berupa tanah. Seperti itu ya. Nah, di sisi sebelah kredit tidak ada. Kenapa? Karena ini pembeliannya adalah pembelian tanah atau pembelian aset. Aset tetap. Ya, maka di sini kita langsung masukkan saldo akhirnya. Saldo akhirnya berarti 50.000 dikurangi 10.000. Karena di sini minus ya. Hasilnya adalah 40.000. Ini nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai kalkulator ya. Karena angkanya tidak ganjil angkanya di sini. Nah, untuk bahan habis pakai, ini kan tidak ada transaksi, ya. Maka kita tinggal masukkan aja 1.500 tambah 0, 1.500. Tanahnya 10.000, ya, 0 tambah 10.000, 10.000. Ya, berarti di sisi kiri ini 50 tambah 10 tambah 1.500 adalah 51.500. Kita lihat di sisi kanan. Sisi kanan 1.500 tambah 0, 1.500. 50.000 tambah 0, 50.000. Hasilnya sama ya, 51.500. Transaksi 3 sudah sama atau sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Kita masuk ke transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4 ini adalah Unindra Express menerima uang tunai dari konsumen hasil dari jasa pengiriman sebesar 18.500. Nah, uang yang diterima itu disebut pendapatan usaha. Kenapa? Karena di sini memang usaha yang dilakukan Unindra Express itu adalah jasa pengiriman. Ya. Nah, jadi yang bertambah apa di sini? Ya, kalau kas, betul ya. Jadi, kalau misalnya saya jual barang, saya dapat kasnya. Gitu. Contoh ya kalau misalnya dalam penjualan. Ya, kalau misalnya saya memberikan jasa, contoh saya memberikan jasa akuntansi. Ya, berarti saya menerima uang. Ya, ini berarti saya tambahkan di sini 18.500 di kasnya. Ya. Bahan habis pakai tidak, ya, karena di sini hanya pendapatan, ya. Tanah juga tidak bertambah atau berkurang. Saya akan nolkan saja.
utang usaha juga tidak, ya, ekuitas tidak. Ini masuknya kemana? Kita buat kolom baru, yaitu kolom pendapatan usaha. Ya, ini adalah 18.500. Ya, pendapatan usaha ini akan menambah modal. Maka tidak diberi minus. Ya, yang diberi minus nanti itu adalah biaya-biaya atau beban-beban. Seperti itu ya. Nih, untuk transaksi nomor 4, kita masukkan lagi saldo akhirnya. Berarti 40.000 tambah 18.500, 58.500. Bahan habis pakainya berarti 1.500 tambah 0. Tanahnya 10.000 tambah 0, 10.000 ya. Ini saya warna ini ya, jadi kalian tahu, oh ini yang berwarna abu-abu itu adalah saldo akhir. Kalau yang berwarna putih itu adalah transaksinya. Tuh. Kemudian utang usahanya sama, 1.500 tambah ekuitasnya juga 50.000. Nah, pendapatan usahanya berarti 0 tambah 18.500. Hasilnya adalah 18.500. Kita jumlahkan. Ini hasilnya adalah 70.000. Kalau misalnya di Excel kalian bisa lihat di sini ya ada sum. Ya, sumnya 70.000. Tapi kalau kalian mau pakai kalkulator bisa, ya. Nih, tinggal tambahin aja. Ya. Seperti ini. Ini kalau pakai kalkulator. Ini 70.000, kita lihat sisi sebelah kiri. Kita blok lagi. 70.000 juga. Ya, ini. Nih, untuk transaksi nomor 4. Selanjutnya ada transaksi nomor 5. Ini adalah pada bulan ini Unindra membayar beban usaha sebagai berikut, yaitu gaji karyawan 1.750, sewa kantor 1.500, beban listrik 1.250, beban lain-lain 500. Ya, ini bisa dilihat, berarti ini bisa lebih baik, ya. Anda isi dulu dari sininya bebannya, jadi lebih jelas. Ya, kita akan isi dari sebelah kanan dulu, karena ini beban ya. Nah, untuk beban sendiri ini kita akan input dalam bentuk minus. Kenapa? Karena beban itu akan mengurangi modal. Ya. Oke, jadi minus 1.750 untuk biaya gaji. Kemudian untuk biaya sewa minus 1.500. Untuk biaya listrik minus 1.250. Untuk biaya atau beban lain-lain ini adalah minus 500. Ya. Nah, sekarang kita jumlahkan ini hasilnya berapa? Oh, hasilnya 5.000. Ya, 1.750 tambah 1.500 tambah 1.250 tambah 500. Ini kan dibayar. Berarti kalau dibayar akan mengurangi yang namanya kas di sini. Berarti di sini akan saya minuskan 5.000. Nah, sekarang kita hitung lagi, berarti saldo akhirnya 58.500 kurangi 5.000, hasilnya adalah 53.500. Kemudian aset atau bahan habis pakainya ini sama ya, 1.500 tambah 0, 1.500, 10.000 tambah 0, 10.000, 1.500 tambah 0, 1.500, 50.000 tambah 0, 50.000, ini sama juga ya. Karena ditambah 0, jadi kita hitung saja. Nah, untuk beban usaha, ya, beban gaji di sini berarti 0 tambah 1.750, ya, minus 1.750, berarti kita kurangi lagi. Minus 1.750, ya, ini juga sama, minus 1.500, minus 1.250, minus 500. Nih. Ya, kita jumlahkan sekarang, kita coba hitung. Ini di sisi sebelah kanan ini adalah 64.500. Kita lihat di sisi sebelah kiri. Ini adalah 65.000.
sorry. Ini berapa tadi? Oh, ini nggak ada 500 ya, 18.500. Oke, sekarang kita coba lagi. Maaf, tadi saya salah ketik ternyata. Ya, jadi 65.000 di sisi sebelah kanan, di sisi sebelah kiri 65.000, sama. Ya, ini untuk transaksi nomor 5. Jadi, di sini untuk di sebelah kas, ini boleh langsung disatukan. Ya, dalam persamaan dasar akuntansi ini. Transaksi nomor 6. Ini ada pada pertengahan bulan, Unindra Express memenuhi janjinya untuk mencicil utang usaha kepada rekanan sebesar 1.000. Nah, di sini kita punya hutang hanya satu ya di transaksi nomor 2. Ya, ini. Maka ini kita akan mencicil, jadi hutangnya akan berkurang. Berkurang sebesar berapa? Sebesar 1.000. Maka kita perlu masukkan di sini untuk mengurangi hutangnya. Kita masukkan 1.000. Ya. Kemudian, kalau kita membayar hutang, apa yang berkurang? Kas ya, kita membayar hutang. Ya. Contoh saya punya hutang pada si A 50.000, saya bayar 10.000, berarti uang saya akan saya keluarkan sebesar 10.000. Kan seperti itu ya, sama seperti ini. Nah, berarti di sisi kasnya ini juga akan mengurangi sebesar 1.000. Ya, jadi sama 1.000 di sisi kas berkurang, kemudian di sisi hutang juga berkurang. Kita hitung lagi saldo akhirnya 53 dikurangi 1.000, jadi 52.500. Ini sama ya. Sorry. Minus 1.000. Ya, berarti di bawahnya ini 52.500. Ini 1.500. Ini 10.000. Nah, utang usahanya berarti 1.500 dikurangi 1.000, hasilnya adalah 500. Ya, ini sama. Tidak ada penambahan, jadi kita tinggal langsung saja masukkan. Kalau saya langsung ketik seperti ini, kalau Anda mungkin nanti bisa isi di kertas folio ya, sambil dicoba mengerjakan. Ini minus 500. Oke, kita hitung lagi. Kita coba samakan. Di sebelah kanan itu jadi 64.000. Ya, ini 64. Di sebelah kiri ini jadi 64.000 sama. Ya, jadi balance ya, atau seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita lanjut masuk ke transaksi nomor 7. Transaksi nomor 7 ini melakukan pemeriksaan fisik ya untuk menilai bahan habis pakai. Ya. Nah, di sini untuk bahan habis pakai ini dilakukan, sisanya itu hanya sebesar 600. Kita punya di catatan saya, bahan habis pakai itu adalah 1.500. Sedangkan sisanya itu hanya 600. Berarti yang sudah saya pakai atau yang sudah Unindra Express pakai itu adalah 1.500 dikurangi 600. Sini. Ya. Berarti berapa yang dipakai? 900 ya. Nah, 900 di sini ini kan sudah dipakai ya. Artinya di sini akan mengurangi yang namanya harta tersebut atau aset tersebut. Maka di sini saya akan tambahkan minus atau pengurangan yaitu sebesar 900. Ya, pada bahan habis pakai. Nah, dengan adanya penggunaan minus ini akan menambah yang namanya beban. Ya, jadi di sisi sebelah kanan ini akan saya tambahkan beban bahan habis pakai. Ini beban bahan habis pakai, ini saya masukkan juga 900 karena yang digunakan adalah 900. Ini ya. Nah, kalau sudah, kita langsung masukin lagi sama seperti tadi. Saldo akhirnya. Ini masih sama ya, tidak ada perubahan.
Berarti 1.500.000 kurangi 900, hasilnya adalah 600. Ini masih sama, tidak ada perubahan. Ini sama juga ya, 500. 50.000. 18.500 minus 1.750 minus 1.500 minus 1.250 minus 500 minus 900. Oke, ini adalah saldo akhir dari transaksi nomor 7. Kita masuk ke yang terakhir, transaksi ke-8. Tuan Indra melakukan penarikan tunai sebesar 5.000 untuk keperluan pribadi. Ya, jadi di sini Tuan Indra itu adalah pemilik. Nah, dia itu bisa menarik uang tunai sebesar 5.000 untuk keperluan pribadi. Ya. Nah, jadi di sini yang keluar itu adalah uang kas. Ya. Atau uangnya. Ya, atau kalau misalnya untuk di akun biasanya masuk ke akun kas dan bank. Ya, ini. Berarti di sini masuk ke akun kasnya. Ini mengurangi sebesar 5.000. Ya. Kemudian di sisi modal, ya, karena ini dia adalah pengambilan dari pemilik, maka dia akan mengurangi modal pemilik. Maka di sisi sini, ya, di sebelah modal ini akan saya tambahkan prive. Ya, saya akan tambahkan prive. Jadi di sisi prive ini akan saya tambahkan minus 5.000. Kalau sudah, kita masukin lagi. Berarti di sini 47.500 tambah 600. Sini ada 10.000. Ini juga 500. 50.000 minus 5.000. Ini ya. Ini saya copy paste ya biar cepat. Nah, nih. Ini ya. Jadi, kita lihat di sisi sebelah kiri, ya, di sisi sebelah kiri jumlahnya adalah 58.100. Ya, di sisi sebelah kanan, ini jumlahnya adalah 58.100. Sama ya. Jadi, untuk sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan ini jumlahnya sama. Artinya, akuntansi tersebut sudah balance atau sudah seimbang. Ya. Ini sudah 25, saya matikan dulu.